kebutuhan dan keinginan pasar. Kita identifikasikan tadi. Nah, karena sumbernya dari sana, itu kita sebut, makanya dalam marketing itu harus market driven atau customer driven. Nah, karena seperti itu, maka strategi-strategi yang kita bangun adalah juga merupakan strategi yang customer driven. Nah, kalau dasar-dasar pemasaran itu hanya menempatkan gambaran filosofis tentang marketing, kemudian kita lanjutkan dengan marketing manajemen. Yang dimaksud marketing manajemen itu apa? Adalah art and science, ilmu dan seni tentang apa? Tentang memilih target pasar. Ilmu dan seni memilih target pasar tersebut untuk apa dipilih target pasar? Dalam upaya untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan sehingga hubungan itu akan menghasilkan return atau profit. Nah, kenapa perlu target market? Karena kita harus tahu pasar mana yang akan kita layani, kemudian bagaimana kita memberi pelayanan terbaik bagi target pasar yang sudah kita pilih. Nah, ini nanti kaitannya akan kita diskusikan di dalam strategi segmentation, targeting, and positioning. Karena kita tahu perusahaan itu tidak akan mampu, tidak akan mampu untuk melayani semua kebutuhan dan keinginan customer. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kebutuhan dan keinginan customer itu tidak terbatas. Sementara sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah terbatas. Pasar itu besar, scatter di mana-mana, cara pembelian bervariasi, selera bervariasi. Kalau Anda duduk kuliah ini, Anda hitung berapa perusahaan yang terlibat dalam penampilan Anda hari ini. Pena perusahaan lain, kertasnya perusahaan lain, laptop perusahaan lain, HP perusahaan lain, mejanya perusahaan lain, sandal jepit yang Anda pakai perusahaan lain, baju yang Anda pakai pun berbeda-beda perusahaan. Dari yang pakai kerudung perusahaan berbeda, yang bajunya berbeda, roknya berbeda, yang cowok juga seperti itu. Ini menandakan bahwa tidak semua yang dibutuhkan diinginkan oleh customer itu akan dapat dipenuhi oleh perusahaan, satu perusahaan. Maka untuk itu perusahaan harus memilih pasar mana yang dibidik, produk apa yang akan kita tawarkan. Karena apa? Perusahaan juga punya keterbatasan sumber daya. Duitnya terbatas, teknologinya terbatas, kemampuan yang lain juga terbatas. Oke? Is that clear, Rena? Clear, ma'am. Yes, ma'am. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan juga pada saat tujuan ini nanti kita akan jelaskan atau di pertemuan yang keberapa lupa saya. Yaitu kita akan berbicara tentang STP, yaitu market segmentation, market targeting, dan positioning. Ya, ini adalah strategi memilih target pasar yang mana yang akan kita serve. Nah, karena pasar itu gede, pasar itu scatter, maka kita perlu memilih, mengelompokkan. Yang dikelompokkan apa ini? Yang dibagi apa? Pasar. Jadi ingat, yang dibagi itu pasar. Ke dalam kelompok yang apa? Pasar itu homogen apa heterogen? Pasar itu homogen apa heterogen? Heterogen, ma'am. Heterogen.
Maka dikelompokkan dari yang heterogen menjadi homogen. Dan yang harus diingat, kalau sudah homogen apa serta-merta itu kita pilih sebagai target pasar? Tidak. Karena yang homogen itu masih mempunyai perbedaan karakteristik dan perilaku pembelian dalam pemenuhan kebutuhan. Ini udah heterogen ini, kelas ini usianya hampir sama, kelasnya sama. Apakah kebutuhan keinginannya sama? No. Tidak. Maka untuk target yang akan dipilih adalah yang homogen tadi, tapi masih harus memiliki karakteristik yang hampir sama dalam pola pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Itulah yang akan kita pilih sebagai target pasar, yaitu segmen yang kita akan go after dan akan kita pilih untuk dilayani. Nah, ini ada nanti istilah demarketing, sinkron marketing. Demarketing ini adalah marketing yang menurunkan demand, mengurangi demand secara temporer, yang kadang-kadang juga permanen. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk tidak merusak permintaan. Kenapa kok justru dikurangi permintaan? Orang berlomba-lomba untuk menambah permintaan. Dalam situasi seperti apa? Demarketing ini dilakukan strateginya. Anyone to try? Dalam situasi apa? Kalau kita sebagai marketer kan maunya ingin meningkatkan demand, betul nggak? Tapi demarketing ini harus dilakukan, upayanya adalah untuk mengurangi permintaan. Pengurangi permintaan itu bisa secara permanen, bisa temporer. Contohnya apa? Misalnya pada saat peak season. Peak season misalnya lebaran atau musim liburan, mungkin hotel di mana-mana penuh, penerbangan penuh, ya kan? Nah, itu strateginya adalah demarketing. Mengurangi permintaan. Nah, caranya mengurangi permintaan apa strateginya? Apa yang dilakukan? Meningkatkan harga. Apa? Meningkatkan harga. Meningkatkan harga. Apalagi? Selain menaikkan harga, apalagi? Pesan atau ordernya harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh waktunya. Oke? Itu adalah dalam kondisi seperti itu maka dilakukan strategi demarketing. Nah, kemudian tadi di dalam strategi STP yang terakhir ada yang disebut dengan positioning. Nah, yang diposisikan itu apanya? Apanya yang diposisikan? Apa yang diposisikan? Brandnya. Jadi brand yang diposisikan, brand suatu produk yang diposisikan. Diposisikan di mana? Diposisikan di mana?
brandnya itu diposisikan di mana? To customer mind. Yes, diposisikan di customer mind. Agar setiap customer ditanya itu yang diingat itu. Contoh misalnya saya mengatakan ayo beli air kemasan. Apa yang Anda sebut kalau kita minta air kemasan gitu? Apa yang ada di benak Anda? Wah, mem. Wah, kalau Anda misalnya saya sebut mie instan, apa yang ada di benak Anda? Indomie, mem. Indomie. Kalau saya sebut pasta gigi, beli pasta gigi, apa yang ada di benak Anda? Pepsodent, mem. Pepsodent. Nah, ini adalah positioning. Memposisikan brand in customer mind. Tapi sebetulnya not the ending of the goal. Bukan tujuan akhir. Yang pertama agar selalu diingat itu iya. Tapi yang penting adalah share of wallet-nya. Artinya begini, somehow kadang-kadang kita ini mau beli air kemasan. Memang yang diingat Aqua, tapi pada saat eksekusi apakah Anda beli Aqua selalunya? Tidak, Mem. Enggak, mem. Tidak. Nah, ini adalah tidak cukup dengan hanya set of brand in the customer mind, tetapi juga yang utama adalah share of wallet-nya. Jadi pada saat eksekusi itu juga seperti apa yang ada di mind-nya. Kadang-kadang kita berkatakan, oh kalau air kemasan ya Aqua, tapi pada saat kita membeli tidak always Aqua. Bahkan tidak pernah beli Aqua. Paham ini? Itu adalah positioning. Nah, untuk memposisikan brand di customer mind tadi, perlu adanya apa yang disebut dengan value proposition. Nah, value proposition itu apa? Yaitu sebuah manfaat atau nilai yang dijanjikan kepada customer akan dideliver untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan. Jadi company promise to deliver superior value to customer. Nah, promise-nya itu then create apa yang disebut dengan value proposisi. Nah, value proposisi itu apa aja? Contohnya nanti kita pada saat mendiskusikan tentang strategi STP. Okay? Any question? You are still listening me? Yes, mem. Yes. Okay. Mem. So any question? Not yet. Not yet for now, mem. Anda ini paham, ngerti, clear enough, atau nggak ngerti sama sekali? Ini ada dua kemungkinan ini. Nggak tanya ini karena clear enough atau bingung. Mana ini Anda ini? Anda di mana? Clear enough, Mem. You sure? Yes, Mem. Oke. Nah, kemudian masih berkaitan dengan marketing strategik yang dimulai dari customer driven, yaitu tentang evolusi dari konsep pemasaran. Orientasinya seperti apa? Jadi di dalam marketing itu ada evolusi tentang strategi, konsep-konsep pemasaran, yaitu ada production konsep, product konsep, selling konsep, marketing konsep, societal konsep. Societal konsep. Oke.
Nah, apa ini konsep-konsep seperti ini? Seperti apa maksudnya produk mana yang dengan konsep-konsep tertentu ini? Production konsep itu apa? Production konsep yaitu ide di mana konsumen ingin lebih senang kepada produk yang tersedia itu adalah yang memiliki artinya kalau konsep production itu adalah di mana kondisi konsumen ini akan membeli barang dan jasa itu karena tersedia dan terjangkau. Maka kalau production konsep akhirnya ini juga mass production, mass marketing, jadi barangnya adalah barang umum. Yang berikutnya adalah produk konsep. Produk konsep ini adalah kondisi di mana konsumen itu akan menyenangi dari apa yang ditawarkan itu apabila produk tersebut adalah memiliki kualitas, performance, feature yang memadai. Maka dalam konsep ini marketer atau perusahaan harus selalu berinovasi karena tuntutannya adalah kualitas, performance, dan feature. Jadi kalau nggak kreatif, nggak inovatif ya akan ketinggalan atau kalah bersaing. Selling konsep yaitu ide di mana konsumen tidak akan membeli kalau produk itu adalah nggak ada promosi yang gencar-gencaran. Selling konsep. Kemudian marketing konsep adalah yang kita diskusikan tadi, itu adalah berkaitan dengan marketing konsep, yaitu kondisi di mana konsep ini terjadi apabila organisasi itu menetapkan tujuan dengan memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar yang akan dituju. Kemudian memenuhinya, ya kan? Jadi intinya hanya ini. Nah, memenuhi tadi dibutuhkan banyak strategi, kemudian kita salah satunya strategi adalah berkompetisi. Yang terakhir adalah societal marketing, yaitu konsep di mana perusahaan membuat keputusan marketing dengan mempertimbangkan keinginan customer. Kemudian company requirement, customer long-term interest, dan society long-run interest. Nah, banyak-banyak contohnya apa, seperti ini perusahaan, misalnya perusahaan tertentu, produk tertentu, menghasilkan, seperti Bill Gates. Bill Gates itu dia dengan societal marketing, pendapatannya sekian persen didedikasikan kepada kanker, penyandang kanker, dana, dan sebagainya itu adalah contoh societal marketing. Jadi perusahaan tidak serta-merta mengejar keuntungan. Dan sekarang itu semua dicenderung seperti itu. Nah, kemudian topik-topik yang akan kita diskusikan adalah sebetulnya setelah perkuliahan ini terjadi, Anda paling tidak secara deskriptif mampu menjelaskan, membuat marketing plan dan programnya seperti apa, walaupun secara deskriptif, secara sederhana, nanti secara komprehensif akan dilakukan di manajemen pemasaran.
Nah, strategi berikutnya adalah dengan menyiapkan integrated marketing plan dan program. Marketing programnya apa strateginya? Orang menyebutnya dengan 4P. 4P itu apa saja? Product, price, place, and promotion. Nah, itu dikenal dengan marketing mix. Nah, kemudian dari 4Ps ini kemudian diintegrasikan. Mengintegrasikan seperti apa? Yaitu membuat perencanaan secara komprehensif, kemudian dikomunikasi dan dideliver kepada customer. Nggak bisa produknya bagus, berkualitas, tetapi kemudian harganya tidak matching, tempatnya susah dicari, dan sebagainya. Itu artinya susah juga dalam kondisi itu. Jadi artinya harus produknya tersedia, ada di mana-mana, gampang, kualitasnya bagus, harga terjangkau, kemudian kita ngerti di mana untuk mendapatkan, dan selalu ada di pasar. Ini adalah strategi integrasi, itu seperti itu tujuan akhirnya. Nah, kemudian karena tadi adalah creating value dengan membangun hubungan kepada pelanggan, maka hubungan itu harus dikelola, di-manage. Nah, cara mengelola adalah bagaimana kita itu dari proses mengembangkan, membuat sistem hubungan itu seperti apa, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan itu seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa mendeliver superior value as promised sehingga customer feel satisfied. Nah, kebanyakan kenapa ini ada manajemen customer relationship? Ini kita contohkan bahwa pelanggan kita ini adalah 100%. Dari 100% pelanggan kita ini, tidak semuanya berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Jadi secara teori hanya 20, jadi 20 per 80. Artinya hanya 20% dari 100% itu yang kontribusi terhadap keuntungan perusahaan 80%. Artinya 80% keuntungan perusahaan itu dikontribusikan oleh 20 pelanggan kita. Nah, yang 80% apa? Kontribusinya hanya 20%. Nah, artinya apa? Ada pelanggan walaupun itu loyal, mungkin nggak perlu di-maintain. Yang perlu di-maintain adalah yang 20% tadi. Nah, caranya apa? Banyak sekali dilakukan. Makanya banyak sekali sekarang Anda ini jadi membership apa saja sekarang. Setiap orang pasti jadi membership suatu produk. Kemudian selain membership ada komunitas. Nah, itu semua dibangun adalah dalam upaya untuk memanage hubungan dengan customer. Agar punya hubungan emosional, kita punya database, perilaku pembeliannya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Anda punya membership apa? Keanggotaan apa saja? Apa? Afif, kamu kalau ngomong di mute-nya, di unmute. Kalau yang berbayar nggak ada sih, Mem. Paling yang gratis aja. Kayak Apa OVO. yang gratis? Apa? Kayak OVO, Mem. Oke. Jadi banyak sekali membership. Anda belanja ke Hypermart, jadi membership, ke Matahari ada membership, ya kan? Banyak sekali. Ini adalah tujuannya untuk memaintain mana sebetulnya yang sering belanja, kemudian dia pertahankan, nanti strategi mempertahankannya seperti apa. Tapi kalau nggak menguntungkan ya biarin aja. Jadi artinya ada pelanggan yang loyal, tidak semua pelanggan yang loyal itu menguntungkan bagi perusahaan.
Tidak semua. Saya contohkan nih. Saya ini loyal terhadap bank tertentu karena punya account di sana. Nggak pindah-pindah. Tapi tidak menguntungkan mungkin bagi perusahaan. Kenapa? Karena saya tabungannya hanya kalau tanggal 1 gajinya di sana, tanggal 2 ditarik, tanggal 3 ditransfer, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7 sudah habis. Artinya nggak menguntungkan apa-apa, tapi saya loyal. Nggak pindah-pindah. Sama kalau Anda loyal terhadap toko tertentu. Anda belinya 1 setahun sekali, tapi belinya di situ terus. Itu juga tidak menguntungkan. Tapi loyal. Belinya cuma 1. Nah, maunya yang menguntungkan, yang loyal itu kalau saya ini nasabah suatu bank, saya punya ratusan juta atau bahkan miliaran, berbulan-bulan atau setahun nggak diambil. Nah, itu menguntungkan dan itu yang harus dipertahankan. Itu yang harus dijalin hubungan. Yang harus di-manage. Saya ngerti ya? Nanti cara membangun hubungan manajemennya kita diskusikan di chapter berikutnya. Ini tadi sudah kita diskusikan apa itu customer value, apa itu customer satisfaction. Customer value itu adalah rasio atau perbedaan antara total customer benefit dengan customer cost. Sementara satisfaction itu antara produk percaya performance dengan apa yang diharapkan oleh customer. Atau customer expectation. Oke ya, ini sudah ya. Aduh, ada pertanyaan, masih dengar Ibu, ada yang tidur, menguap-nguap, tuh ngantuk. Ada pertanyaan? Belum, Mem. Nah, ini nanti level-level relationship, customer relationship akan kita diskusikan nanti, yaitu ada basic relationship dan full partnership. Oke, ini saya skip. Ini nanti kita akan diskusikan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan bahwa di dalam marketing kita itu harus selalu melihat lingkungan, perubahan lingkungan, karena semua itu berubah dan perubahan itu cepat dan tidak bisa diprediksi. It's rapid changing and unpredictable. Nah, banyak hal yang mendorong kita melakukan perubahan, yaitu karena sekarang munculnya digital age, globalization, isu-isu ethical dan social responsibility, kemudian banyak munculnya non-profit marketing. Ini adalah akan menumbuh kembangkan tentang bagaimana kegiatan marketing juga harus berkembang. Berkembang dalam hal bagaimana kita membangun strategi. Strategi yang customer driven. Nah, mungkin 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini generasi alpha sudah umur ya kurang lebih 20 tahun. Nah, ini akan berbeda lagi cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Berbeda dengan zaman milenial. Zaman milenial ya seperti Anda ini zaman era milenial. Akan berbeda dengan masa saya, baby boomer. Jadi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan akan sangat berbeda. Dan Anda kadang nggak berpikiran, mungkin
tahun atau 3 tahun yang lalu, sebelum terjadi pandemi, Anda nggak berpikiran bahwa dulu kalau orang kuliahnya adalah dengan menggunakan internet dibully-bully, betul nggak? Males nian, kuliah nggak pernah ketemu. Sekarang harus seperti ini. Kalau kita ketemu tatap muka malah dibully-bully. Apakah Anda ini berpikir 3 tahun yang lalu sebelum pandemi? Tidak. Dulu kalau kita ngajar, misalnya saya di Jakarta mau ngajar seperti ini dimarahi, harus absen, harus fingerprint, harus hadir tiap hari. Benar nggak? Nah, semua ini akan berbeda, sehingga pemenuhan kebutuhan akan berbeda. Nah, dulu berpikiran ruang kelas harus bagaimana, ber-AC, harus nyaman, dan sebagainya. Nah, ini sudah 2 tahun ini ruang kelasnya nganggur. Nah, ruang kelasnya berpindah di space di sini. Di room di sini. Nah, ini enggak membutuhkan AC, entah apa, AC-nya di tempat masing-masing. Betul enggak? Ada yang kuliahnya bisa di garasi, ada yang kuliahnya di teras, ada yang di dapur, ada yang di kamar. Terserah, suka-suka. Ada yang di pasar karena nyari sinyal, ada yang di kecamatan, ya kan? Ada enggak ini yang dekat pasar nyari sinyal? Jangan-jangan ada yang manjat pohon. Karena kelas saya yang satunya itu ada yang dia jaraknya pergi ke tempat nyari sinyal itu agak lumayan. Karena dia harus dekat pasar. Harus nyari ke tempat pasar, tapi rame banget. Jadi kalau dia open mic, riuh, gemuruh. Nah, kondisi-kondisi itu sehingga akan tuntutan tempat-tempat yang perlu sinyal bagus. Ini adalah bagian telekomunikasi untuk bagaimana menambah jaringan-jaringan agar semua terjangkau dengan sinyal. Karena kita beli pulsa nggak pakai sinyal. Beli HP nggak termasuk sinyal. Nah, semua strategi itu harusnya holistik. Jadi kalau kondisinya seperti ini ya sebetulnya jangan sampai listrik mati, kemudian penambahan sinyal-sinyal di tempat-tempat tertentu, mungkin pemasangan tiang-tiang dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ini nih diskusi loh, kok yang diskusi kok Ibu terus yang ngomong. Ini namanya nggak diskusi nih. Oke, pertemuan minggu depan adalah tentang lingkungan ya kalau nggak salah. Nanti tugasnya nantilah pertemuan keberapa seperti itu. Ini win-win solution. Seharusnya setiap masuk biasanya ada assignment. Tapi ini agak win-win solution. Kelompoknya sudah dibuat ya. Tugasnya bukan hari ini tapi mungkin minggu depan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini saja sudah lumayan 1,5 jam kan? Kalau ada pertanyaan masih open, kalau nggak ada tak close. Pertanyaan Mem, satu aja Mem. Ya, go ahead Aldi. Jadi yang ini the changing marketing landscape ini. And your voice is not clear enough. Halo. Oke. Jadi yang the changing market landscape ini kayak aplikasi Shopee, Lazada itu masuk ke ini juga nggak, Mem? Oh iya. Sekarang pemasaran banyaklah online,
karena perubahan perilaku juga situasi karena terjadi pandemi itu adalah juga termasuk perubahan marketing landscape, karena ini dilihat masuk di digital age. Digital age ini berkaitan dengan teknologi. Karena orang nggak boleh bertatap muka, orang harus berjauhan, nggak boleh bersentuhan, harus jaga jarak, maka semua dilakukan dengan aplikasi. Kalau orang nggak punya aplikasi ya nggak bisa ngapa-ngapa. Sekarang apapun bisa dilakukan di mana saja dengan klik on. Berbeda dengan dulu zaman saya, kalau nggak ke pasar tadi tempat tadi, kalau nggak pergi ya nggak dapat apa-apa. Sekarang Anda dimanapun, kapanpun bisa mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keinginan Anda. Nah, itu perilakunya akan berubah. Nah, pelaku bisnis sebagai marketer juga harus berubah polanya, strateginya. Sekarang nggak ada pesta, nggak ada apa-apa, mungkin salon-salon nggak ada yang beli produknya, nggak ada yang make up. Catering nggak ada pesanan karena nggak ada pesta-pesta, betul? Nah, kemudian dia harus mencari peluang pasar, apa yang harus dilakukan. Mungkin dengan pelayanan ke rumah, itu pun juga harus takut-takut juga. Kemudian kalau catering bisa ditawarkan dari rumah ke rumah dan sebagainya dengan memanfaatkan internet atau mungkin WA group atau dengan yang lain. Oke, Aldi? Oke, Mem. Yang lain? Any question? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian pertemuan for today. So, see you next week. Stay safe and keep healthy, ya. Okay, thank you for joining this class today and see you next week. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ini please, Mbak, siapa nih kompinya? Iya, Mem. Fotonya ya, Iya, foto Mem. untuk admin ya. Mana Mbak kompinya, Mbak Resmi?